Sopir bus Maut Subang tahu rem rusak tapi paksakan jalan. Sadira, 50, sopir bus Trans Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, hingga alami kecelakaan di Subang, tahu jika rem dalam kondisi rusak. Bahkan, Sadira sempat 2 kali mencoba memperbaiki rem namun gagal hingga akhirnya memaksakan jalan dan insiden kecelakaan maut tersebut terjadi. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Sadira disangkakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan. Namun terus dipaksakan jalan hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Lanjut Kombes Pol Wibowo, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, pihaknya menyimpulkan penyebab utama kecelakaan maut tersebut. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya Kombes Pol Wibowo juga menegaskan, bahwa dalam kasus kecelakaan maut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini, kemungkinan akan ada tersangka, kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik bus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus dari bus biasa menjadi jet bus atau high decker, katanya. Terbaru, Wibowo mengatakan sopir 2 kali memperbaiki rem bus. Yang pertama di Tangkuban Perahu, yang kedua di RM Bangjul dan dicoba diperbaiki oleh Kenek dan pengemudi terkait seal, pencegah kebocoran. Lalu dia meminjam seal ke mobil yang lain, tetapi karena seal ini tidak sesuai ukuran, akhirnya tidak jadi dilakukan dan tetap melakukan perjalanan sampai akhirnya terjadi kecelakaan, kata Wibowo. Di lokasi kecelakaan itu pun tidak ditemukan bekas pengereman, namun bekas gesekan bus dengan aspal. Artinya, bus tidak melakukan pengereman saat kecelakaan tersebut terjadi. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO bus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jet bus atau high decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja.
Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar, yakni 0,3 mm, seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay path dan sambungan antara relay path dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas. 1. Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961, laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Desa Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Patrum Bingung RT. 0110 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. Raka, 21 tahun, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 4. Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 5. Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004, perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Desa Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005, laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Angkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. Tiara, 18 tahun, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. Ahmad Fauzi, 19 tahun, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Intan Fauziah, 19 tahun, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. Dimas, 17 tahun, laki-laki, pelajar, alamat masih Lidik. Sopir bus maut Subang tahu rem rusak tapi paksakan jalan. Sadira, 50, sopir bus Trans Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, hingga alami kecelakaan di Subang, tahu jika rem dalam kondisi rusak. Bahkan, Sadira sempat 2 kali mencoba memperbaiki rem namun gagal hingga akhirnya memaksakan jalan dan insiden kecelakaan maut tersebut terjadi. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Sadira disangkakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan. Namun terus dipaksakan jalan hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka, kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, saat konferensi pers di Mapolres Subang, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Lanjut Kombes Pol Wibowo, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, pihaknya menyimpulkan penyebab utama kecelakaan maut tersebut. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya Kombes Pol Wibowo juga menegaskan, bahwa dalam kasus kecelakaan maut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini,
kemungkinan akan ada tersangka. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO Bus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji KIR, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus dari bus biasa menjadi jet bus atau high decker, katanya. Terbaru, Wibowo mengatakan sopir 2 kali memperbaiki rem bus. Yang pertama di Tangkuban Perahu, yang kedua di RM Bangjul dan dicoba diperbaiki oleh Kenek dan pengemudi terkait seal, pencegah kebocoran. Lalu dia meminjam seal ke mobil yang lain, tetapi karena seal ini tidak sesuai ukuran, akhirnya tidak jadi dilakukan dan tetap melakukan perjalanan sampai akhirnya terjadi kecelakaan, kata Wibowo. Di lokasi kecelakaan itu pun tidak ditemukan bekas pengereman, namun bekas gesekan bus dengan aspal. Artinya, bus tidak melakukan pengereman saat kecelakaan tersebut terjadi. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Transputra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO Bus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji KIR, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jet bus atau high decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar, yakni 0,3 mm, seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas. 1. Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961, laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Desa Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT 0110 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. Raka, 21 tahun, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 4. Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 5. Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005, perempuan,
pelajar, alamat, Parung Bingung RT, 0203, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004, perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT, 0304 Desa Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005, laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT, 0110 Angkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. Tiara, 18 tahun, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT, 0201 Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. Ahmad Fauzi, 19 tahun, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Intan Fauziah, 19 tahun, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT, 0713, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. Dimas, 17 tahun, laki-laki, pelajar, alamat Masih Lidik.